Yo halo para pecinta film, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul No Mercy yang rilis tahun 2019, di mana bercerita tentang aksi balas dendam seorang kakak kepada orang-orang yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap adiknya yang bahkan memiliki keterbelakangan mental. Penasaran kan guys, gimana serunya film ini? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama In-ai yang baru saja bebas dari penjara. In-ai merupakan seorang mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun karena dituduh melakukan penyerangan kepada salah seorang pejabat. In-ai pulang menuju rumahnya dan saat sampai di rumah ia langsung disambut oleh adik perempuannya yang bernama Eun-hai. Eun-hai ternyata mengalami sedikit gangguan mental. In-ai dan Eun-hai hidup hanya berdua saja. In-ai pun sangat menyayangi adik perempuannya itu. Pada saat malam hari ketika di meja makan, In-ai memberikan hadiah berupa penjepit rambut kepada Eun-hai yang membuat Eun-hai sangatlah senang. Menjelang tidur, saat berbincang di tempat tidur, Eun-hai mengatakan keinginannya kepada In-ai bahwa Eun-hai berniat berhenti sekolah. Namun In-ai menyemangati Eun-hai agar jangan sampai putus sekolah. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Eun-hai yang sedang berada di sekolah. Terlihat di ruang kelas, Eun-hai yang sedang dibully oleh 3 orang siswa lainnya yang memperjelas alasan mengapa Eun-hai berniat untuk berhenti sekolah. Dan film No Mercy pun dimulai. Scene kemudian memperlihatkan In-ai yang terbangun dari tidur dan mendapati adiknya sudah tidak ada di rumah lantaran sudah pergi ke sekolah. Saat bangun tidur, In-ai melihat sebuah kotak yang ketika dibuka berisi sebuah surat dan gaun merah. Gaun tersebut merupakan hadiah dari Eun-hai yang telah disiapkan untuk kakaknya. Tertulis di surat itu bahwa Eun-hai sangat menyayangi kakaknya In-ai. Di sisi lain, terlihat Eun-hai yang sedang dibawa secara paksa oleh 3 orang siswa yang membulinya sebelumnya. 3 orang siswa itu membawa Eun-hai ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Eun-hai menolak ajakan mereka. Namun para siswa itu tidak menghiraukan Eun-hai dan malah kembali membulinya dengan melepas pakaian Eun-hai sembari merekamnya menggunakan ponsel. Lalu para siswa itu membawa Eun-hai bertemu dengan teman pria. Mereka memanfaatkan Eun-hai untuk menjebak para pria hidung belang. Dan saat mereka menempatkan Eun-hai di kamar bersama pria hidung belang, mereka kemudian datang dengan dalih melindungi Eun-hai. Padahal mereka hanya ingin memeras para laki-laki hidung belang dengan menuduh mereka melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Hingga akhirnya mereka bisa mendapatkan uang dan membuat mereka ketagihan melakukan hal itu lagi. Suatu ketika ada seorang pria hidung belang yang ingin menyewa Eun-hai. Pria tersebut bernama Sangman yang merupakan seorang preman yang cukup kuat. Dan saat mereka ingin melancarkan aksinya, mereka malah ketakutan melawan Sangman hingga akhirnya mereka kabur dan merelakan Eun-hai bersama Sangman. Scene kemudian berpindah memperlihatkan In-ai yang sedang mencemaskan adiknya yang belum juga pulang, sehingga In-ai harus keluar untuk mencari Eun-hai. Namun hingga sampai ke pagi hari, Eun-hai belum juga pulang ke rumahnya. Hingga akhirnya In-ai memutuskan untuk mencari adiknya itu ke sekolahnya. Tapi In-ai sama sekali tidak melihat keberadaan adiknya. Kemudian In-ai pergi ke ruang guru untuk melaporkan tentang adiknya tersebut. Bukannya membantu mencari keberadaan Eun-hai, guru-guru tersebut malah memarahi In-ai lantaran menyekolahkan Eun-hai di sekolah umum lantaran Eun-hai yang memiliki gangguan mental. In-ai lalu pergi dari ruang guru dengan perasaan kecewa dan juga sedih. Saat In-ai sedang berjalan, tiba-tiba salah seorang teman Eun-hai menghampirinya untuk memperlihatkan sebuah rekaman video
di mana Eunhye yang sedang dibully ketika di ruangan karaoke. Melihat hal itu, In-ai langsung bergegas mencari keberadaan 3 orang siswa yang membawa Eunhye ke karaoke sebelumnya. In-ai lalu menanyakan keberadaan Eunhye kepada 3 siswa tersebut, namun mereka tidak memberitahu In-ai yang membuat In-ai sangat marah sehingga menghajar ketiga siswa tersebut. In-ai juga menemui salah seorang pria yang sebelumnya menjual Eunhye untuk menjebak pria hidung belang dan menghajar pria tersebut. In-ai juga menemukan kartu nama milik Sangman. Di sisi lain, Sangman ternyata sudah menjual Eunhye kepada seorang pria pemilik tempat hiburan bernama Bos Jung. Sementara itu, In-ai datang ke alamat yang tertera di kartu nama Sangman. Dan saat pemilik membuka rumah, ternyata itu bukanlah Sangman, melainkan anak buahnya. Dengan segera, In-ai mengajar anak buah Sangman dan berusaha mengorek informasi keberadaan Sangman. In-ai akhirnya berhasil mengetahui plat kendaraan Sangman dan bergegas pergi membawa sebuah mobil milik Sangman. Ketika sedang mencari keberadaan Sangman, In-ai akhirnya menemukan mobil Sangman yang sedang terparkir di sebuah lobi. Dan ketika Sangman masuk dan mengendarai mobilnya, In-ai lalu membuntuti Sangman. Sembari di dalam mobil, In-ai menelpon Sangman untuk menanyakan keberadaan adiknya Eunhye. Tapi Sangman malah meminta uang tebusan kepada In-ai. Hal itu jelas membuat In-ai emosi dan menutup telepon. In-ai kemudian memacu kendaraannya hingga menabrak mobil Sangman yang berada di depannya. In-ai kemudian menghampiri Sangman dan menyetrumnya hingga Sangman tidak sadarkan diri. Dan saat Sangman terbangun, ternyata In-ai telah menyekapnya dengan menjerat lehernya Sangman. In-ai meminta Sangman untuk membawanya menuju ke tempat Eunhye berada. Tapi saat di perjalanan, Sangman menginjak gas mobil agar melaju cepat dan menabrak pembatas jalan. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara Sangman dan juga In-ai. Awalnya In-ai begitu kewalahan melawan Sangman. Tapi In-ai berhasil mengalahkan Sangman dengan mematahkan tangannya. In-ai kemudian memasukkan tubuh Sangman ke dalam bagasi mobil. Ia juga mengambil ponsel milik Sangman dan dari ponsel tersebut In-ai mengetahui nomor Bos Jung. In-ai juga mengetahui di mana tempat Bos Jung berada. Di tempat tersebut, In-ai bertemu dengan seorang wanita yang merupakan sekretaris dari Bos Jung. In-ai tak sengaja melihat jepit rambut yang dia berikan kepada Eunhye telah dipakai oleh sekretaris tersebut. In-ai pun langsung mengajar perempuan itu. Akhirnya, sekretaris Bos Jung membawa In-ai bertemu dengan Bos Jung. Namun ternyata Eunhye sudah tidak ada di tempat tersebut. Bos Jung juga mengatakan kepada In-ai jika Eunhye telah dibeli oleh orang lain. In-ai kemudian menanyakan informasi keberadaan orang tersebut, namun Bos Jung menolak memberi informasi dan malah melawan In-ai. Bos Jung bukanlah tandingan In-ai yang berpengalaman hingga dengan mudah In-ai dapat mengalahkannya. Akhirnya Bos Jung yang kalah meminta sekretarisnya untuk menceritakan kejadian sebenarnya kepada In-ai. Sebenarnya sekretaris Bos Jung telah memberikan kesempatan kepada Eunhye agar bisa menelpon keluarganya untuk dapat menebusnya dan membawanya pulang. Namun saat Eunhye menghubungi telepon rumah, In-ai ternyata sedang tidak berada di rumah dan tidak ada yang mengangkat telepon Eunhye. Hingga akhirnya Eunhye menghubungi seorang pria tua yang tinggal di sekitar rumahnya agar dapat menjemput Eunhye. Namun yang datang bukanlah pria tua, melainkan seorang pria muda yang berpakaian sangat rapi. Lalu pria muda itu kemudian memberikan uang tebusan untuk Eunhye dan membawanya pergi dari tempat Bos Jung. In-ai lalu minta nomor Pak Tua pemilik toko di sekitar rumah mereka dan segera pergi ke alamat pria tua tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Eunhye yang sedang berada dalam sebuah mobil bersama pria yang menebusnya.
Pria tersebut bernama Jungwo. Saat di perjalanan, Jungwo merasa lapar dan memilih berhenti di sebuah rest area dan meninggalkan Eunhae di dalam mobil lantaran melihat Eunhae sedang tertidur. Namun ternyata Eunhae bangun dan menggunakan kesempatan itu untuk lari dari Jungwo. Tapi hal tersebut langsung diketahui oleh Jungwo yang segera mengejar Eunhae yang berada di dalam sebuah bus. Akhirnya Jungwo dapat menemukan Eunhae dan saat di dalam bus Eunhae mencoba meminta bantuan dengan berteriak. Namun Jungwo berpura-pura menjadi kakaknya dan mengatakan jika Eunhae mengalami gangguan mental. Hingga para penumpang hanya diam dan mengabaikannya saja. 언니한테 보내줘요. 나쁜 아저씨한테 갈 거잖아. Saat berhasil membawa Eunhae pergi, Jungwo menerima sebuah telepon dari bosnya yang bernama Yungchon. Bos Yungchon merupakan orang yang menyuruh Jungwo untuk menebus Eunhae dan membawanya. Sementara itu, di sisi lain, In-ai sedang di perjalanan menuju toko pria tua sebelumnya. Namun karena mendengar teriakan Sangman yang berada dalam bagasi, membuat In-ai terganggu dan menabrakkan bagasi mobilnya dan melepaskan Sangman lalu melanjutkan perjalanannya. In-ai pun sampai di toko milik pria tua. Dan pria tua itu mengira In-ai adalah salah satu dari anggota Jungwo, sehingga pria itu ketakutan dan mengaku jika ia pernah melakukan pelecehan terhadap Eunhae. Mendengar hal tersebut, In-ai menjadi sangat marah kemudian menghajar pria tua itu. Sambil menginterogasinya, In-ai kemudian menjepitkan jari pria tua itu ke pintu. Hingga akhirnya In-ai harus mendengarkan pernyataan yang amat menyakiti hatinya, di mana pria tua itu mengatakan jika setelah melakukan pelecehan terhadap Eunhae, pria tua itu juga menceritakan hal tersebut kepada dua orang temannya yang mana salah seorangnya adalah fotografer pemilik studio foto dan seorang montir pemilik bengkel. Ketika mendengar cerita tersebut membuat mereka juga ikut melecehkan Eunhae. Dan tanpa pikir panjang, dengan amarah yang sudah di ujung, In-ai kemudian pergi ke studio foto yang dimaksud pria tua tadi, kemudian segera mengajar pemilik studio foto tersebut. 이제 기억나? 난 진짜 몰라. 아무것도 몰라. In-ai juga mendatangi pemilik bengkel tersebut lalu melakukan hal yang sama, yaitu menghajar pemilik bengkel itu. In-ai lalu menanyakan keberadaan Eunhae kepada pria pemilik bengkel itu sampai akhirnya In-ai mengetahui bahwa yang membawa adiknya adalah Jungwo. Scene kemudian berpindah memperlihatkan kejadian awal mula mengapa In-ai di penjara dulu. Saat pemilik bengkel melecehkan Eunhae, ternyata ia melecehkan Eunhae di dalam mobil yang dibawa oleh Yungchun. Dan setelah kejadian tersebut, tidak sengaja celana dalam milik Eunhae tertinggal di dalam mobil Yungchun, hingga membuat Yungchun akhirnya penasaran siapa pemilik celana dalam tersebut dan menanyakan kepada pemilik bengkel itu. Saat mengetahui jika celana dalam itu adalah milik Eunhae, akhirnya Yungchun juga ikut melecehkan Eunhae. Dan dari semua kejadian dan perlakuan yang ia dapat, Eunhae tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada kakaknya In-ai. Namun In-ai yang curiga mencoba membuntuti Eunhae ketika pulang sekolah dan melihat jika Eunhae dijemput oleh sebuah mobil. In-ai mengikuti mobil tersebut yang pergi ke sebuah hotel. Dan saat di kamar hotel, Yungchun memaksa Eunhae meminum obat-obatan. Ketika akan memperkosa In-ai, In-ai datang untuk menolong Eunhae. In-ai kemudian berkelahi dengan Yungchun. In-ai yang membawa sebuah obeng lalu menancapkan obeng tersebut ke mata Yungchun dan secara brutal menghajar Yungchun. Karena kejadian itulah In-ai dimasukkan ke dalam penjara. Lalu karena kejadian itu pula Yungchun merasa dendam dan meminta Jungwo untuk membunuh Eunhae. Namun Jungwo malah tidak tega melakukan hal tersebut dan memilih untuk membohongi Yungchun dengan mengatakan jika tugasnya membunuh Eunhae sudah selesai.
Namun Yung-chun yang mengetahui Eun-hae masih hidup lalu menghajar Jung-woo dan meminta Jung-woo untuk segera menyelesaikan tugasnya itu. Jika tidak, maka nyawa Jung-woo akan terancam. Scene kemudian berpindah ke waktu sekarang di mana In-ae yang mendapatkan nomor Jung-woo. Segera ia menghubungi Jung-woo. Saat berbicara di telepon, Jung-woo mencoba membuat kesepakatan dengan In-ae, di mana jika In-ae berhasil membunuh Yung-chun, maka Jung-woo akan membebaskan adiknya Eun-hae. Akhirnya In-ae pergi menemui Yung-chun dan saat akan menembak Yung-chun, tiba-tiba anak buah Yung-chun datang dan pistol yang In-ae pegang terjatuh. Sehingga membuat In-ae harus bertarung melawan anak buah dari Yung-chun. Setelah selesai menghabisi semua anak buah Yung-chun, In-ae akhirnya pergi mengejar Yung-chun yang melarikan diri. Terjadilah aksi kejar-kejaran mobil di jalanan, di mana ketika sedang melaju dengan cepat, In-ae sempat mengarahkan tembakan kepada Yung-chun dan mengenai tangannya. Tapi mobil In-ae malah oleng dan terperosok sehingga In-ae harus kehilangan jejak Yung-chun. Yung-chun yang mengetahui jika Jung-woo telah mengkhianatinya, kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Jung-woo. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Jung-woo berhasil ditangkap lalu dibunuh oleh Yung-chun. Ketika malam hari datang, In-ae yang berniat akan menyelamatkan adiknya pun mulai bersiap. Di sisi lain, Yung-chun yang sedang berkumpul dikejutkan dengan kedatangan In-ae yang mengemudikan mobil dengan sangat cepat. In-ae lalu menabrakkan mobilnya ke arah kerumunan Yung-chun. Lalu perkelahian besar antara anak buah Yung-chun dan juga In-ae terjadi. Meskipun sangat lelah melawan begitu banyak anak buah Yung-chun, namun In-ae dapat mengalahkan mereka semua dan terus mengejar dan mencari Yung-chun. In-ae kemudian pergi ke sebuah ruangan di mana tempat Eun-hae disekap. Tidak disangka di ruangan itu sudah ada Yung-chun yang ketika In-ae masuk segera menyerangnya. In-ae pun akhirnya terpaksa bertarung melawan Yung-chun. Meskipun sebelumnya In-ae terkena tusukan, namun In-ae tidak berhenti mengajar Yung-chun dan memukulinya hingga tewas. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan In-ae yang berhasil menyelamatkan Eun-hae. Kemudian mereka berdua kembali bersama. Dan film nomor C pun selesai. Ending yang sangat-sangat mantap pokoknya. Akhirnya kakak adik ini bisa bertemu kembali dan berakhir dengan bahagia. Gimana guys, menurut kalian film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuwanteng di film-film seru selanjutnya. Dan terkadang menjadi seorang saudara lebih baik daripada menjadi superhero. Dadah.